Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hamba Allah, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita semuanya masih memiliki komitmen untuk selalu menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban inti kita sebagai hamba Allah, yang nantinya segala apa yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara mandiri, secara kesendirian. Jadi tidak ada pihak lain ataupun keluarganya jadi dalam Al-Quran disebutkan pada hari itu tidak memberikan investasi, tidak bisa memberikan pertolongan baik terhadap keluarga dekat, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, atau koleganya yang memiliki keahlian dalam bidang hukum atau dalam konteks hubungannya dengan kuasa hukum. Karena besok yang berbicara itu adalah segala yang terkait dengan gerak, langkah, ucapan yang kita lakukan, dan juga hati kita yang sangat tahu tentang itu adalah diri kita sendiri. Dalam konteks ini maka ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, intinya adalah di mana kita melakukan kesalahan sekecil apapun itu harus segera. Segeranya di mana? Wasaringu ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaklah Anda bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya Anda berbuat sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, sesuatu yang membuat dirinya berdosa dan juga membuat orang lain dizolimi. Karena banyak sekali kita tidak mengerti pekerjaan-pekerjaan kita itu mendolimi orang lain. Jadi mendolimi orang lain itu yang paling sederhana adalah menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain. Dan ini saya kira sekarang banyak terjadi itu di dalam komunitas kehidupan masyarakat yang tingkat sapaan-sapaan kita kepada lingkungannya itu agak kering.
Jadi kepedulian dengan kerabatnya, kepedulian dengan lingkungannya, dengan tetangganya, apalagi dengan negara, katakanlah begitu. Itu kering, karena sekarang banyak sekali dihantui dengan sifat-sifat keakuan. Jadi akunya yang menonjol. Jadi aku itu adalah sesuai dengan pekerjaan dan apa yang dimiliki. Aku ini seorang pegawai negeri, aku ini seorang politikus, aku ini seorang tokoh masyarakat, dan macam-macam, dan sifat-sifat keakuan yang kadang hal itu mengurangi atau menggerus nilai-nilai kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wabil khusus adalah hal-hal yang menyangkut nilai-nilai keduniaan, materi yang sekarang banyak kenapa Indonesia ada KPK itu sebetulnya kalau masing-masing itu memiliki sikap sebagaimana yang ayat yang saya bacakan tadi, manakala seseorang melakukan kesalahan itu cepat-cepat minta ampun dan juga mengakui kesalahannya. Jadi orang minta ampun itu karena dia berdosa, dan setelah berdosa itu adalah mengakui tentang perbuatan dosanya itu. Selepas itu dia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu di dalam ayat seterusnya dikatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi apa yang Anda lakukan tobat kepada Allah itu adalah setelah Anda bertaubat walam yusirru ala ma fa'alu. Anda tidak meneruskan kembali, tidak mengulangi lagi. Jadi sebetulnya kalau ayat ini diterapkan itu semua orang itu akhirnya itu zero dari dosa. Karena setiap kesalahan itu minta ampun, mohon ampun, dan tidak diulangi lagi. Terus ganti lagi dia menemukan sesuatu yang salah, yang dosa, dia minta ampun, tidak diulangi lagi. Sehingga semua persoalan-persoalan yang salah, persoalan-persoalan yang dosa itu sudah ditutupi, sudah ditebus, sudah dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nantinya orang itu menjadi kosong, atau dalam pengertiannya agama menjadi orang yang hatinya itu tahalli. Ada taholli, ada tahalli, ada tajalli. Jadi taholli itu pembersihan. Tahalli itu setelah pembersihan kosong. Pembersihannya itu setelah dia berbuat dosa, mohon ampun dan tidak mengulangi lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun. Jadi setelah dia berbuat dosa, dia tidak mengulangi lagi. Karena dia sudah tahu itu. Makanya dikuatkan dalam ayat lain, innamat taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat yang sungguh-sungguh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubatnya orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa karena bijahalah, karena tidak tahu. Jadi kalau kita tahu kemudian taubat, menurut ayat ini hakikatnya nggak diterima, hakikatnya. Tapi kadang-kala hal-hal seperti itu menjadi mainan. Jadi taubat itu menjadi mainan. Sekarang taubat, besok melakukan lagi, kemudian taubat lagi, melaksanakan lagi. Kadang-kala bobotnya lebih tinggi. Seperti kasus-kasus kriminal itu kan, a'udzubillah min dzalik, ada salah seorang yang membunuh sampai sekian orang dengan dalih yang terkait dengan duniawi. Jadi kalau orang sudah seperti itu memang sudah summa qasat qulubuhum, sudah mati. Jadi qalbun mayit. Jadi qalbunya, hatinya itu sudah menjadi mayit, sudah menjadi bangkai karena tidak bergerak, tidak mau. Jadi bangkai itu kan diiming-imingi apa kan mesti tidak tertarik. Begitu juga orang yang seperti itu sudah dikasih macam-macam, dikasih ajaran macam-macam, dikasih nasihat macam-macam, tapi tidak mempan.
tidak mempan. Dan ini saya kira berlaku oleh siapa saja dan kapan saja, oleh orang-orang yang derajatnya rendah sampai yang tinggi, dari mulai rakyat biasa sampai kepada kepala negara, anggota MPR, DPR, gubernur, bupati, macam-macam, yang itu terkena hal-hal seperti itu. Dan kadangkala mereka masih terjangkit dengan sifat-sifat keaguan. Jadi seolah-olah jadi kalau sudah tinggi derajatnya itu kebal dari macam-macam, bebas malah macam-macam. Dan ini adalah penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Dan untuk menguji itu memang secara sederhana, ya. Di dalam ayat ini disebutkan untuk bisa menjadi teskis, ya, seseorang itu mempunyai kepedulian dalam konteks hidupannya itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang selalu punya kepedulian dengan apa yang dimiliki, dengan materinya, yang selalu dia tidak punya hitung-hitung. Jadi orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang dermawan itu adalah orang yang dia berinfak, dia mendermakan hartanya itu tidak hitung-hitung, tidak mikir. Kalau kita kan kebanyakan mikirnya 10 kali. Punya duit 1 juta, mikir kita infaknya berapa ya itu. Ya saya sendiri juga masih seperti itu. Artinya saya juga kebanyakan masih punya penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Makanya di dalam strata kehidupan ini ada beberapa hal yang memang sulit dihilangkan. Pertama adalah orang itu selalu dermawan meskipun dalam keadaan dalam keadaan sempit. Yang itu dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Jadi kalau kita membaca sejarah orang-orang dulu, nabi yang punya kekayaan dengan segala kekayaannya itu, tidak hanya mendermakan, tapi dia lebih tinggi lagi, dia berjihad. Kita kan kebanyakan hampir tidak pernah berjihad dengan harta itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jarang-jarang berjihad, mengerahkan segala apa yang dimiliki untuk kebaikan-kebaikan hartanya itu. Jarang-jarang. Dan ini kelasnya kelas tinggi, jadi makanya serta orang itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang kelas tinggi, ada yang sedang, ada yang kelas upper, ada yang kelas ringan. Dan ini saya kira langkah-langkah yang harus kita perjuangkan hidup, karena hidup ini penuh dengan perjuangan. Kalau kita tidak memperjuangkan hidup, kita nggak dapat apa-apa. Atau dapat tapi dapatnya tidak punya scoring, tidak punya nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini teskitnya jadi makanya kalau kita sekarang dermawan dalam konteks puasa ini, bagaimana kita lanjutkan dermawannya juga di bulan-bulan yang lain, ya, bulan selain bulan puasa, 11 bulan yang lain juga kita menjadi orang-orang yang seperti kita dermawannya seperti sekarang ini. Itu teskis yang pertama, belum lagi yang lain-lain, masih banyak lagi. Allah menguji manusia itu dengan tahapan-tahapan yang mungkin ada yang katakanlah paling mudah dan ada yang paling sulit. Yang paling sulit itu ya kalau zaman dulu itu adalah bi anfusikum, wajah itu bi anfusikum. Jadi orang yang berjihad dengan nyawa, toh pati itu dulu. Dan orang-orang dulu kalau tidak diikutsertakan jihad itu ngedurun. Jadi merasa kurang menjadi kelas yang diperhitungkan ini. Ini dulu kalau bisa ya. Banyak orang-orang dulu dikatakan as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang dataran masuk surganya itu barisannya paling awal, as-sabiqunal awwalun. Lah kita nanti ya mungkin ya meskipun terakhir tapi masuk surga insyaallah. Insyaallah ya. Jadi ini saya kira langkah-langkah hidup yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul diakui, tidak hanya diakui dalam konteks manusia ya, dengan strata-stratanya, tetapi diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimatnya itu dalam
dalam pesan-pesannya itu katakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, hendaklah Anda bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Jadi tidak tidak hanya sekedar, tetapi harus sungguh-sungguh haqqa tuqatih, dan juga mu'minuna haqqa. Jadi orang mukminnya haqqa, yang betul-betul komitmen betul sebagai orang mukmin. Dan ini membutuhkan perjuangan-perjuangan yang tidak ringan, dan kita membutuhkan adanya langkah-langkah yang bisa maju, tidak mundur tapi langkah-langkah maju.